Sepertinya kemarin pelatih Indonesia menonton tayangan di mana ada Bungkus Neni yang membahas masalah strategi. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Oke, lanjut. Setelah Indonesia kalah dari Timnas Australia 5-1, banyak komentar-komentar yang membahas masalah strategi. Namun di sini saya tidak ingin membahas terlalu jauh tentang strategi Indonesia melawan Australia atau Bahrain. Namun sebelumnya kita mungkin bisa flashback dulu sebentar di mana kondisi timnas yang sering dibahas, yang sering menjadi sorotan adalah masalah penyerangan, masalah lini depan. Itu sudah dari dulu, sudah pelatih yang lalu juga masalah lini depan itu yang jadi masalah. Nah, ketika Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia, ada harapan baru atau ada wacana desas-desus di mana timnas Indonesia akan dibuat lebih menyerang. Karena dengan dibuat lebih menyerang, kesempatan kita untuk mencetak gol itu tentunya lebih besar, ya, semua tahu itu. Namun permasalahannya ketika sepak bola dibuat lebih menyerang, ini nggak perlu pengamat sepak bola, nggak perlu pelatih, bahkan ya penonton sepak bola di kampung-kampung pun sudah tahu di mana kita ingin lebih menyerang. Ketika kita ingin lebih menyerang, kita berusaha menyerang, menguasai bola, tentunya akan ada lubang di lini belakang. Apalagi dengan gaya penguasaan bola yang tinggi seperti yang kita tonton waktu melawan Australia. Bahkan pengamat sepak bola Pangeran Siahaan juga mengatakan bahwa ketika kita menguasai bola lebih banyak, maka peluang membuat kesalahan juga lebih besar. Itu benar terjadi ketika lawan Australia. Kita memang seakan dibuat terpana, seakan dibuat optimis di menit-menit awal karena kita bisa menguasai bola. Namun akhirnya ya namanya formasi pasti ada kekurangannya. Kita kalah di serangan balik dan akhirnya kita kebobolan 5 gol. Setelah kekalahan melawan Australia, akhirnya banyak pengamat yang berbicara masalah strategi yang akan dimainkan untuk melawan Bahrain, karena sudah terbukti strategi yang kemarin ketika melawan Australia tidak berjalan dengan baik. Nah, salah satunya kebetulan saya menonton ada sebuah tayangan di mana di sana ada Bungkus Neni yang menceritakan atau berpendapat bahwa strategi yang tepat mungkin ini menurut versi Bungkus Neni adalah 3-4-3 atau 3-4-1-2 atau mungkin 3-4-2-1, ya pokoknya intinya 3-4-3 lah. Di belakang ada 3, di tengah ada 4, dan di depan ada 3. Nah, di sana Bungkus Neni menceritakan siapa saja yang harus dimainkan atau yang diinginkan atau diharapkan untuk bermain. Namun saya tidak akan membahas siapa yang akan diturunkan, tapi intinya Bungkus Neni menceritakan bahwa mungkin strategi yang ideal adalah menggunakan 3 back dan 4 pemain tengah, di mana sayap-sayapnya bisa turun ke belakang ketika dibutuhkan untuk bertahan dan bisa maju ke depan untuk membantu penyerangan. Dan tepat kemarin waktu melawan Bahrain kita menggunakan formasi yang sudah diceritakan oleh Bungkus Neni. Mungkin pelatihnya menonton tayangan tersebut ya, jadi inspirasi ya. Dan kita melihat bukan hanya formasinya aja, tapi cara bermainnya berbeda dengan ketika kita melawan Australia. Bertahannya bagus, pemain tengah bagus, pemain depan juga bagus. Kita sering melakukan serangan-serangan yang membahayakan Bahrain. Harusnya kita bisa mencetak lebih dari 1 gol, tapi oke lah, berapapun skornya, yang penting kita menang, kita mengemas 3 poin. Kembali ke pertahanan, kemarin Indonesia bermain dengan bagus di lini belakang, terutama tidak ada kebocoran seperti ketika melawan Australia, di mana kita tahu sendiri ketika lawan Australia kemarin kebobolan. Kita hanya meninggalkan 2 pemain di belakang dan terjadi lubang di sana yang bisa dimanfaatkan oleh Australia. Tapi kemarin tidak terjadi, kita
benar-benar solid, bahkan Bahrain sedikit sekali membuat peluang yang berbahaya. Di lini tengah juga bagus, kita bisa menyulitkan Bahrain, kita bisa mengontrol jalannya pertandingan, bisa mengatur tempo. Di lini depan juga bagus, sangat membahayakan Bahrain, kita beberapa kali membuat peluang walaupun tidak terkonversi menjadi gol, tapi ini sudah bagus, ini sudah awal yang bagus. Ada Ole Romani kemarin yang bermain sangat bagus dan mungkin kedepannya bisa ditingkatkan untuk lebih tajam lagi. Umpan-umpan jauh yang kemarin dipraktekkan ketika melawan Australia kemarin juga diperagakan lagi. Namun di sini umpan jauhnya lebih bagus, lebih terarah dan lebih membahayakan Bahrain. Gol yang dicetak oleh Romani awal mulanya kan juga dari umpan lambung, umpan jauh dari belakang, tepat sasaran menuju Marcelino dan Marcelino umpan ke Ole. Nggak tahu bagaimana cara mereka berlatihnya. Umpan lambung Indonesia kali ini lebih berbahaya, nggak seperti yang dulu-dulu. Bukan bermaksud mengecilkan pemain-pemain timnas zaman dulu, tapi jujur saja kali ini umpan Indonesia untuk khususnya umpan jauh lebih bagus. Saya tidak akan menyarankan atau menyuruh formasi apa yang akan dimainkan besok melawan Cina atau cara bermain seperti apa yang akan digunakan untuk melawan Cina, karena itu sudah hak pelatih. Harapan saya adalah dari pertandingan kemarin pelatih lebih tahu apa kekurangan pemain kita, apa kelebihan pemain kita, sehingga ketika melawan Cina kita menjadi semakin kuat. Nggak tahu besok strategi apa yang akan dimainkan. Sekali lagi silahkan pelatih. Hanya kita berharap, saya sebagai supporter, kita bisa mengalahkan Cina. Kita bisa belajar dari pertandingan-pertandingan yang lalu, mengalahkan Cina dan kemudian melawan Jepang. Pertandingan masih ada 2 lagi, perjalanan masih jauh, masih banyak yang bisa diusahakan lagi, masih banyak yang bisa dilatih lagi. Oke, maju terus timnas Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.